Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini. Dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 2,41%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.600-an, Ethereum 1.775, BNB 309, XRP 0,51, Cardano 0,37, Dogecoin 0,077, Polygon Matic 1,08, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 20,04 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama guys, OPEC Plus announces surprise oil cuts while US calls the move inadvisable. Jadi ada berita mengejutkan datang dari OPEC Plus guys. Ini adalah kumpulan negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia, oke? Dan mereka berencana untuk mengurangi produksi minyak kurang lebih 1,16 juta barrels per harinya dan akan dimulai di bulan Mei. Oke. Nah, kenapa ini bisa menjadi berita negatif terutama mungkin untuk perekonomian di Amerika Serikat ataupun di seluruh dunia lah. Kenapa? Karena sekali lagi guys, ketika kita melihat para penghasil minyak ini mulai ngekat produksi, maka biasanya akan menghasilkan kenaikan dari harga minyak itu sendiri. Oke, ketika harga minyak naik, biasanya itu berkorelasi juga dengan tingkat inflasi di berbagai negara itu juga kemungkinan bakalan naik. Karena oil atau minyak itu adalah kebutuhan. Semua negara pasti butuh yang namanya oil, guys. Oke, dan ketika harga minyak naik, otomatis itu efeknya nanti berantai. Simpelnya ya begitu guys, ketika harga minyak naik kita bisa expect inflasi juga kemungkinan bakalan bisa kembali merembet naik ke atas. Sehingga sekali lagi guys, ini juga nanti akan bisa berdampak ke market. Jika kita melihat inflasi kembali naik, oke, otomatis the Fed tidak akan bisa terlalu dovish, alias mereka harus cenderung agresif lagi dalam menaikkan suku bunganya. Karena kalau mereka membiarkan hal tersebut terjadi, artinya mereka membiarkan inflasi kembali naik, bahkan bisa meroket mungkin ke angka yang lebih tinggi daripada rekor kita di tahun ini, tahun-tahun lalu gitu ya, 9,1%, maka tentunya itu akan menjadi berita yang sangat luar biasa buruk gitu untuk Amerika. Bisa terjadi hyperinflation, dan itu tentunya tidak pengen kita lihat terjadi. Dan kalau misalnya kita melihat hal ini terjadi, gitu ya, kalau inflasi naik, kemudian the Fed harus lebih agresif lagi, maka yang kemudian akan turun harganya adalah kemungkinan risk on asset, seperti mungkin stock market, oke, dan juga cryptocurrency. Jadi ya, ini adalah sebuah berita yang cukup mengejutkan gitu ya, baru saja dirilis sebenarnya di hari Minggu kemarin. Dan ini sudah akan efektif nanti di bulan Mei. Mereka akan nge-cut produksi 1,16 juta barrels per hari. Ya kita bakalan lihat lah guys, apa yang akan kita bisa expect berikutnya ketika mungkin kita harus pantau dulu harga oil, nanti harganya naiknya seberapa. Hari ini saja, oil itu naiknya sudah 5-7% gitu dalam satu hari. Melonjak 7%. Hanya karena ada berita seperti ini. Kemudian juga kita melihat bahwa mereka bakalan berencana untuk nge-cut produksinya sampai akhir tahun 2023. Oke, ya itu bisa jadi ya kita anggap sebagai sedikit berita positif lah ya. Artinya mereka walaupun nge-cut produksi tapi ada batasannya. Waktunya sampai akhir tahun 2023. Tapi nggak tahu apakah akan di-extend ataukah akan kembali di
naikkan produksi mereka. Kita bakalan lihat ini update-nya untuk beberapa bulan ke depan. Yang kedua, kita bakalan update sedikit seputaran data on-chain dari Bitcoin sendiri untuk balance on exchanges, guys. Atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange. Kita melihat ada kembali penurunan, guys, yang terjadi. Dari kurang lebih angka 2,2 juta Bitcoin yang berada di dalam exchange. Dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 minggu, kita melihat penurunan sebesar kurang lebih hampir 50.000 Bitcoin. Oke, jadi walaupun guys kita melihat bahwa Bitcoin struggling gitu ya, kesulitan gitu untuk mampu break di atas area 28.500 dan kita terkonsolidasi di angka tersebut, tetapi ini sepertinya belum memicu gitu ya para whales untuk tertarik menjual sekarang. Buktinya kita masih melihat stok yang berada di dalam exchange itu sekarang bukan terus-menerus naik, tetapi ya walaupun kita ada melihat sedikit kenaikan ya yang terjadi di tanggal 11 Maret sampai kurang lebih tanggal 20-an Maret, di mana terjadi kenaikan dari 2,13 menjadi 2,2, artinya terjadi kenaikan 70-an ribu Bitcoin, tetapi kemudian kita melihat ini kembali terjadi penurunan. Dan kenaikan yang terjadi di sini menurut saya ya sangat normal. Kenapa guys? Karena kita melihat Bitcoin itu rally dari kurang lebih angka 20-an ribu sampai ke sekitaran angka 28.000. Jadi pasti akan ada orang-orang yang merasa perlu untuk melakukan taking profit sehingga mereka mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange, tujuannya adalah untuk dijual. Tetapi sepertinya selling pressure sekarang sudah sedikit berkurang gitu ya. Terbukti dengan exchange reserve yang sekarang kemungkinan akan kembali menurun lagi. Bukan kemungkinan, tapi memang faktanya sudah menurun. Walaupun angkanya tidak serendah yang kita lihat di tanggal 12 Maret kemarin di kurang lebih 2,1 juta Bitcoin. Oke, jadi untuk sementara secara dari data exchange reserve kita masih melihat fine-fine saja. Tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan. Kemudian untuk fear and greed dari crypto atau Bitcoin spesifik, itu kita masih dalam keadaan greed ya guys. Dan walaupun angkanya sekali lagi masih kurang lebih di sekitaran range 60-an, dari kurang lebih 1 bulan yang lalu kita memang bermain di sekitaran angka 50 sampai 60. Jadi bahkan dari awal tahun guys, dari Januari kita sampai sekarang kita berada di area netral, cenderung sedikit ke arah greed gitu. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman perhatikan secara historis gitu ya. Kalau misalnya kita mampu terkonsolidasi cukup lama di sekitaran area di sini, itu biasanya pertanda gitu ya bahwa market bisa aja akan melakukan rally berikutnya. Seperti yang kita lihat di tahun 2020 di sini. Oke, berbulan-bulan kita terkonsolidasi di sekitaran angka 40 sampai 50 sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Oke. Dan juga yang lainnya kalau kita lihat teman-teman lihat di sini tahun 2019 juga sama, kita berbulan-bulan stay di sekitaran angka 50 sampai 60 sebelum pada akhirnya kita juga mencapai area extreme greed gitu ya. Kalau yang di sini ya kita sempat nyentuh ke angka tersebut tapi kemudian jebol, tapi di sini kalau teman-teman perhatikan ini untuk periode waktunya tidak terlalu lama ya. Kita hanya dari sekitaran bulan Januari sampai hingga bulan Februari bertahan di area netral. Tetapi yang kita jadikan contoh yang dua tadi, seperti yang kita lihat di sini itu dari bulan Mei sampai bulan Juli, 2 bulanan atau bahkan sampai Oktober di sini. Walaupun sesekali kita mendapatkan spike, tapi in the end of the day kita stay kurang lebih di area 50-60 kebanyakannya. Dan pada akhirnya kita kembali rally. Di sini juga sama, kita berbulan-bulan dan pada akhirnya rally. Nah, pertanyaannya selanjutnya tentunya apakah kita akan melihat hal tersebut terulang? Ya, who knows gitu ya. Tetapi secara historis itulah yang kita bisa lihat. Walaupun datanya kita hanya bisa tarik sampai tahun 2018. Tapi kalian mungkin boleh kasih komentar kalian. Kira-kira menurut kalian apakah kita kali ini akan masuk ke area extreme greed? Ataukah kali ini kita sudah akan kembali ke area fear atau bahkan extreme fear? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke. Sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Atau mungkin boleh deh kita bahas sekilas untuk weekly ya guys. Kenapa? Karena kita udah closing lagi weekly candle dan sudah 2 candle berturut-turut kita closing dalam keadaan indecision guys. Alias para bulls dan juga para bears mencoba untuk mengalahkan satu sama lain, tetapi belum ada yang berhasil. Dan itu juga di sini, bulls mencoba ke reject, bears mencoba juga rebound. Sini juga sama, bulls mencoba untuk break namun reject, kemudian bears mencoba tapi kemudian juga rebound.
Jadi itu kita sebut sebagai candle indecision. Tetapi bagi saya guys, karena kita mendapatkan ada 2 candle indecision, tetapi kita indecisionnya tercipta di area resistance, maka sebenarnya ini kategorinya harusnya sedikit ke arah berita negatif, gitu ya. Karena berarti untuk sekarang harusnya probability-nya bakal lebih tinggi lagi bahwa bears akan mencoba untuk memegang kendali. Karena kenapa? Karena kita sedang berada di area resistance. Bull sudah mencoba kurang lebih 2-3 kali di sini untuk mampu break, namun tidak berhasil. Dan pertanyaannya, apakah kali ini bears yang akan mencoba untuk mendorong harga ke bawah dan kemudian mungkin menuju ke lower level minimal ke sekitaran $25.000 atau bahkan kita bisa menuju sampai ke sekitaran area trendline lagi di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari peluang untuk swing short, sekali lagi ini udah saya jelaskan juga di video kemarin. Yang pertama, kalau teman-teman yang tipikalnya agresif, mungkin bisa masuk ketika kemarin kita break dari sini. Karena ini adalah potensial apa? Triple top, teman-teman lihat. Oke, neckline-nya di sini. Ketika jebol, ini teman-teman adalah peluang untuk masuk short. Ini udah saya jelaskan juga di video kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat masuk short, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Tetapi memang ini adalah setup yang termasuk agresif gitu ya. Tetapi kalau teman-teman yang konservatif, pengennya carinya yang setup lebih aman, maka kemungkinan kalian harus mainnya di daily gitu. Nah, kalau kalian mau short, saran saya gitu ya, kalau mau short, teman-teman tunggu at least Bitcoin untuk mampu jebol dulu di bawah area key level di daily di sini, di sekitaran 26.600-an. Kalau daily candle mampu close di atas di bawah area tersebut, bagi saya ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita bakalan melihat koreksi lebih dalam terjadi di Bitcoin, minimal ke area 25.000 atau bahkan ke area trendline yang tadi kita sebutkan. Oke. Nah, ketika kita melihat daily candle closing di bawah area yang kita sebutkan di sini, maka teman-teman tinggal zoom in ke time frame kecil, misalnya di 1 hour atau 15 minute, untuk mencari konfirmasi gitu ya. Kalau kita mampu jebol di bawah area ini, ya kan, teman-teman kemudian mencari apa? Potentially bearish continuation pattern. Bearish flag, nah ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk dan menargetkan ke area 25.000 atau lebih rendah. Oke, tetapi sebelum hal tersebut kita lihat, maka teman-teman jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa Bitcoin bakalan drop lebih dalam dari sini. Kenapa? Karena selama kita bertahan di area range di sini, maka kita berpotensi membentuk juga satu pattern lainnya yang merupakan pattern continuation, yaitu adalah pattern rectangle, guys. Atau kalau kita artikan adalah pattern persegi. Oke. Jadi ini adalah pattern continuation harusnya guys. Tetapi pattern ini sedikit bias, kenapa? Karena bisa aja teman-teman lihatnya dari perspektif yang berbeda. Kalau ada yang lihat ini sebagai rectangle, tapi ada juga yang ngelihat ini sebagai adalah triple atau bahkan ada 4 kali top di sini. 4 kali percobaan dan berkali-kali di reject. Dan kalau kalian melihatnya sebagai triple top misalnya, maka konfirmasinya adalah berupa breakdown dan retest. Ini adalah peluang kalian untuk short. Tapi kalau kalian lihat ini sebagai adalah rectangle, kalian juga perlu konfirmasi berupa breakout dari area 28.800 di sini, kemudian stay di atas area tersebut, dan ini adalah peluang bagi teman-teman mungkin untuk masuk short term long, menargetkan minimal ke sekitaran area $30.000. Oke, tetapi kalau di pertengahan seperti ini, semua trade yang teman-teman ambil itu cenderung high risk, seperti salah satunya yang kita bahas tadi, gitu ya, short di sini. Kalau misalnya kalian sudah sempat short, ya saya menyarankan minimal teman-teman sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry, atau mungkin sudah bisa take profit sebagian. Karena kalau kita lihat di time frame 15 minute, area 27.500 sampai 600 di sini, sebelumnya juga memang menjadi area yang cukup krusial gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini, sebelum-sebelumnya ini selalu menjadi area di mana kita mendapatkan bounce gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah sempat short, ini mungkin bisa menjadi satu area di mana teman-teman sudah bisa consider untuk take profit sebagian. Kalau kita sampai mampu jebol di bawah area tersebut dan membentuk pattern bearish continuation berikutnya, maka ini adalah berarti kita kemungkinan akan langsung menuju ke area 26.600 lagi. Dan kalau itu kita lihat, ini mungkin bisa teman-teman carikan peluang untuk setup long.
kalau kalian hobinya high risk gitu. Tapi setup longnya juga akan kalian dapatkan kalau ada reversal pattern di sini. Seperti yang mungkin teman-teman lihat di sini, potentially double top, atau mungkin ada inverse head and shoulder yang teman-teman lihat di sini. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk masuk kembali long. Oke, jadi pada intinya selama kita bertahan di kedua area ini, kita zoom out dulu, kedua area yang saya sebutkan di sini, area 28.600 dan juga 26.600, kita bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya market akan memutuskan arah mana yang bakalan dituju berikutnya. Semua yang kalian trade di dalam ini adalah high risk setup, jadi pastikan kalian sudah tahu cara memanage hal tersebut. Yang lebih konservatif sekali lagi adalah ketika kalian menunggu breakdown ataupun breakout dari area ini. Oke, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.